Hai guys, turnamen Malware Champion Chess Tour Julius Baer Generation Cup babak penyisihan dimulai tadi malam waktu Indonesia Barat. Dan pertandingan ini merupakan pertandingan yang diadakan secara daring dengan diikuti oleh 16 pemain terbaik di dunia. Format dari turnamen kali ini, Julius Baer Generation Cup, adalah dengan mempertarungkan antara pemain muda yang memiliki masa depan melawan para pecatur yang memiliki banyak pengalaman. Sebut saja legenda catur Ivan Chuk Vasily dari Ukraina dan banyak lagi seperti juara dunia Magnus Carlsen pun ikut hadir dengan mengikuti turnamen ini. Teman-teman, salah satu prodigi atau pemain catur muda yang hebat dari India, Arjun Erigaisi, di babak pertama harus berhadapan dengan juara dunia catur Magnus Carlsen. Dan format dari pertandingan ini adalah dengan mencari 8 besar terbaik, kemudian mereka akan bertarung di babak quarter final, dan sistemnya akan gugur, kemudian seperti biasa, akan bertarung sampai menuju babak final. Teman-teman, langsung saja kita bahas di babak pertama. Arjun Erigaisi bertemu dengan Magnus Carlsen. Arjun memegang buah putih, terkenal dengan permainan taktikalnya, melawan Magnus Carlsen. Putih memulai dengan langkah E4 dan dijawab oleh Magnus dengan G6, modern defense. Kemudian putih D4, hitam D6. Putih kuda C3, hitam gajah G7. Kemudian putih gajah E3, hitam A6. Kemudian putih menteri D2, hitam B5. Kalau kalian bingung dan kalian tahu kenapa ini tidak disebut dengan pembukaan Perk Defense, bedanya dengan pembukaan Modern Defense adalah kudanya tidak keluar, teman-teman. Tapi ketika bermain dengan pembukaan Perk Defense, maka kudanya akan keluar. So inilah kenapa disebut dengan pembukaan Modern Defense, dengan langsung menyerang dari sayap menteri, dan putih biasanya akan melakukan rokade panjang. Setelah B5, putih merespon dengan langkah F3, kemudian hitam kuda D7, dan putih H4. Kemudian Magnus Carlsen kuda G ke petak F6, putih rokade panjang, hitam H5. Taktis, karena jika dia melakukan rokade panjang, maka ini akan menyenangkan bagi Arjun Erigaisi. Dia akan langsung menyerang dari sayap raja dengan G2, G4. Ya, Magnus sepertinya tidak ingin diserang dan tidak ingin memberikan celah dengan permainan yang disukai oleh Arjun Erigaisi. So, dia jalan H5. Tapi Arjun memiliki cara lain untuk membongkar pertahanan hitam, yaitu dengan cara E5. Boom! Ya, jika diterima, maka akan terjadi pertukaran pion, sementara kuda tidak bisa memukul pion E5 karena ada pinning dari menteri D2. Jelas ini menguntungkan bagi putih, karena setelah kuda H7, putih akan dobrak dengan langkah E6. Makan, dan akan ada gajah D3. Setelah langkah E5, Magnus Carlsen tidak memilih mundur, tetapi dia memilih langkah ancam balas ancam dengan memainkan langkah B4. Boom! Kemudian putih kuda B1, hitam kuda D5. Kemudian putih gajah G5, hitam kuda D7 ke petak B6. Putih benteng E1, coba menyerang dari petak center. Kemudian hitam gajah E6, langsung menutup itu. Putih F4, hitam menteri D7. Ya, perlahan Arjun mulai melakukan langkah yang salah, teman-teman. Langkah tidak akurat dengan memainkan langkah F4. Mungkin langkah F4 ini dianggap oleh Evolution Bar terlalu lambat, teman-teman. Sementara pilihan langkah lainnya adalah kuda ke petak E2 atau langsung G4. Hitam menteri D7, putih gajah D3, dan hitam A5. Kemudian putih menteri E2 dengan ide memplot gajah di petak B5. Kemudian hitam rokade panjang. Boom! Arjun Erigaisi coba menyerang dari petak center. Magnus langsung mengamankan rajanya. Putih kuda F3, hitam raja B8. Putih kuda B D2. Bisakah kalian tebak apa langkah yang akan dimainkan oleh juara dunia catur Magnus Carlsen, teman-teman? Karena dari tadi, dia hanya melakukan pertahanan aja ya. Maka tepat di langkah ke-17, Magnus Carlsen memainkan langkah menteri A4. Boom! Keluar dari tekanan, putih diancam pion di petak A2, Arjun Erigaisi malah memakan pion D6. Kemudian Magnus Carlsen memainkan langkah pion C makan D6. Putih gajah memukul pion G6. Boom! Hitam memukul pion A2. Menarik untuk menyimak kenapa nggak dijaga aja ya dengan raja ke petak B1.
maka ini berbahaya dan akan ada langkah kombinasi kuda ke petak C3. Boom. Harus dimakan dan akan ada menteri ke petak A3. Dengan ide memukul pion A2 dengan gajah, dan apabila di sini C4, maka hitam akan memainkan langkah kuda 4. Ada ancaman mat dan ada ancaman skakster. Terlalu banyak cara yang akan dipakai oleh Arjun Erigaisi terlalu banyak cara Magnus Carlsen untuk membuat Arjun Erigaisi menyerah, guys. So, itulah kenapa Arjun Erigaisi tidak memainkan langkah Raja B1. Dia memukul pion G6, hitam mainkan menteri makan A2, putih F5, hitam kuda A4. Jika memakan gajah di petak E6, maka ide dari pemain hitam adalah memukul pion B2, raja ke petak D1, dan akan skakmat indah dengan kuda ke petak C3. Arjun Erigaisi merespon dengan langkah kuda E4, Magnus Carlsen menteri makan B2, putih raja D2, hitam kuda A ke petak C3. Boom. Kemudian putih menteri D3, Magnus Carlsen tarik gajah ke petak D7, mundur tapi idenya cukup brilian. Karena setelah Arjun Erigaisi memukul pion F7, kemudian Magnus Carlsen mendapatkan menteri milik Arjun Erigaisi dengan gajah B5. Boom. Ya, menteri memukul gajah, kuda memukul menteri, gajah pukul kuda, kuda memukul pion D4. Arjun Erigaisi menyerah di langkah ke-26. Ya karena terlalu banyak yang dikorbankan dan juga posisi rajanya dalam bahaya. Jika dilanjutkan dengan langkah benteng ke petak C1, maka Magnus Carlsen akan memainkan langkah benteng C8 terus memberikan tekanan pada pion C2. Nah, kalaupun di sini dengan pertukaran kuda, maka gajah di petak D5 akan hilang. Ini pertandingan yang benar-benar sangat rumit dan memang banyak kalkulasi yang tercipta, padahal permainan ini hanya 15 menit dengan bonus waktu 10 detik, guys. Itulah yang terjadi jika dua pemain catur taktikal bertarung. Sampai selesainya babak keempat hari ini, Magnus Carlsen menjadi pimpinan klasemen sementara. Menarik untuk menantikan pertarungan antara Magnus melawan Hans Niemann. Mohon maaf kalau misalkan RL Chess tidak menyiarkan live streaming tadi malam. Mungkin nanti malam RL Chess akan menyiarkan live streaming jam 11 malam waktu Indonesia Barat. Kita ngobrol di kolom komentar. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Juga nyalakan lonceng notifikasi. Terima kasih teman-teman buat yang udah subscribe. Semoga sehat-sehat terus dan terus pantau Mayweather Champion Chess Tour Julius Baer Generation Cup. Karena banyak daging banget nih. Banyak ilmu banget yang harus kita pelajari.